Selamat pagi, bisa mendengar suara saya? Selamat pagi Pak, bisa Pak? Mas Ahmad, ada Mas Ahmad, monitor Mas Ahmad. Mas Tri, sudah hadir? Hadir. Mas Tri, ya. Pagi ini saya akan memberikan sedikit materi tentang ini pengantar praktikum analisis sperma. Ya, jadi nanti di hari Senin sudah ada tercantum jadwal bahwa nanti kita akan melakukan praktikum analisis sperma. Ya, jadi eh, praktikum analisis sperma ini biasanya kita gunakan untuk menentukan tingkat kesuburan pria, ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti ketika tes pranikah kemudian menjalani tes pemeriksaan sperma, nah ini akan sama dengan yang akan kita praktikumkan besok pada ini apa namanya hari Senin, ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, untuk praktikum ini, ya, terutama pada hal pengambilan sampel, ya. Makanya kemarin di apa namanya ketika saya bilang ke Danu untuk yang laki-laki itu tidak mengeluarkan dari hari Kamis, ya, tidak mengeluarkan dari hari Jumat kemarin. Kemudian saya mulai saja. Tujuan praktikum besok itu adalah untuk meneliti unsur-unsur sperma, ya, baik itu cairan dan juga semennya, di mana sperma itu terdiri apa namanya ejakulat dan juga air mani, ya. Jadi ejakulatnya ada cairan sperma dan juga ada spermatozoa. Nah, kemudian ada pun persiapan dan syarat pengambilan sampel, ya. Jadi untuk persiapan dan syarat pengambilan sampel, yang pertama adalah adanya masa absentinentia seksualitas, di mana ada masa istirahat untuk tidak melakukan kegiatan seksual selama sekitar 3 sampai 5 hari, ya, sekitar 3 5 hari. Makanya kemarin saya ambil untuk waktu yang paling pendek yaitu sekitar 3 hari. Kemudian cara pengeluarannya ada beberapa. Nanti kalau saya berikan yang buku petunjuk saya itu ada 5. Yang pertama adalah onani, yaitu metode yang paling dianjurkan, ya. Jadi eh, jangan sampai tumpah, ya. Nanti kalian akan diberikan beker gelas kecil, ya. Kemudian ketika mengeluarkan itu tidak boleh tumpah karena kita akan menghitung volumenya, ya. Kemudian bisa dengan cara coitus interruptus, ya, atau senggama terputus, itu melakukan persetubuhan terputus sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, ya. Kekurangannya adalah bisa terkontaminasi dengan sekret vagina atau jumlahnya berkurang. Kemudian ketiga, caranya adalah dengan coitus kondomatus, ya. Artinya untuk mencegah, ya, biasanya untuk mencegah cairan sperma yang tumpah, ya, untuk mencegah volume sperma yang berkurang karena tumpah, itu menggunakan kondom, ya. Akan tetapi tidak dianjurkan karena pada saat ini banyak sekali kondom-kondom yang mengandung spermasida. Jadi zat yang tujuannya adalah untuk membunuh sperma. Ya, jadi biasanya kalau pada saat ini kondom-kondom yang beredar di masyarakat itu biasanya mengandung spermasida. Jadi ketika
sudah dipakai, misalnya katakanlah di tengah jalan kondomnya bocor, itu tidak akan menjadi masalah karena mengandung sperma sida. Kemudian yang keempat adalah masas prostat, itu adalah memijat kelenjar prostat melalui rektum, akan tetapi dapat ini ya, timbul false positif karena yang keluar kebanyakan itu adalah cairan prostat ya. Sementara kita ketahui bersama seperti kuliah saya sebelumnya bahwa cairan prostat itu hanya sekitar 30% ya. Tapi kalau misalnya melakukan dengan masas prostat, apakah bisa? Tetap bisa, akan tapi yang dominan keluar itu adalah cairan yang ada di prostat. Oleh karena itu kita besok ya nanti akan melakukan yang poin A, yaitu dengan cara masturbasi ya. Jangan sampai tumpah ya, karena akan mengurangi volume sperma. Kemudian yang ketiga ya adalah jadi persiapan yang pertama adalah masa absentia ya, seksualitas ya, istirahat, tidak melakukan kegiatan onani selama 3 sampai 5 hari. Yang kedua adalah cara pengeluaran sperma menggunakan onani. Kemudian yang ketiga adalah penampungan dan membawanya ke laboratorium ya. Jadi paling aman itu dilakukan ketika memungkinkan jika onani dilakukan di lab atau langsung dikeluarkannya ke tempat penampungan, karena untuk optimalnya pemeriksaan sperma itu harus dilakukan dalam jangka waktu 15 sampai 120 menit atau kurang dari 2 jam. Makanya besok ketika praktikum jam 9 saya membatasi maksimal pemeriksaan hanya sampai jam 11. Karena pemeriksaan di sperma di atas jam 11 karena atau lebih dari 2 jam itu sudah tidak valid lagi atau sudah mengurangi kevalitannya ya. Jadi nanti harus dilakukan dari jam 9 sampai batas waktunya adalah sampai jam 11 ya. Kemudian berikutnya tidak boleh ada yang tercecer karena nanti kita akan menghitung jumlah spermanya ya. Kemudian tempat penampungannya itu harus dari botol kaca, tidak boleh dari botol plastik. Karena nanti sperma itu bisa rusak ketika terkena plastik ya. Oleh karena itu nanti kita akan berikan ke kalian botol beker gelas kecil ya, yang volume yang paling kecil nanti untuk tempat sperma seperti itu. Kemudian nanti diberi penutup ya, nanti kita akan berikan penutup. Jadi nanti ketika kalian itu sudah mengeluarkan dan jangan sampai tercecer ya, kemudian diberi penutup ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, ini gelas kaca ya. Jadi spermanya di sini, kemudian nanti diberikan penutup misalnya tisu ya. Nah itu ya, jadi itu adalah persiapannya. Ada 3 masa absentia seksualitas 3 sampai 5 hari, cara pengeluaran dan juga penampungan, yaitu diperhatikan karena itu mempengaruhi kualitas sperma. Itu standarnya, tidak boleh kemudian besok praktikum hari Senin kemudian mengeluarkan hari Minggu, itu tidak boleh ya. Jadi syarat-syarat pengambilan sampel ini harus terpenuhi semuanya. Kemudian berikutnya ya, kita masuk ke apa saja sih praktikumnya. Jadi praktikum yang pertama itu adalah pemeriksaan makroskopis sperma ya. Makroskopis yang pertama itu adalah koagulasi atau likuifaksi ya, likuifikasi. Jadi likuifikasi itu seperti ini. Ketika kalian itu ejakulasi, maka cairan sperma itu dan juga spermanya itu akan kental, viskositasnya tinggi ya. Nah, ketika viskositasnya tinggi ya, mengental, putih kental, kemudian seiring berjalannya waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit itu cairan sperma yang tadi viskositasnya tinggi itu akan menurun ya. Kemudian akan menjadi liquid. Yang semula itu putih susu
kemudian akan berubah menjadi putih jernih. Nah, itu namanya apa namanya likuifaksi atau koagulasi, ya. Jadi likuifaksi ini nilai rujukannya adalah sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, jadi koagulum ini akan mengalami pencairan. Nah, kalau misalnya tidak terbentuk koagulum atau tidak apa namanya terbentuk apa namanya cairan bening, ya. Jadi kalau misalnya setelah keluar itu putih susu, kemudian tidak terbentuk likuidifikasi, misalnya akan apa namanya akan tetap ini, akan tetap jernih, ya. Atau katakanlah ini ya, apa namanya, ketika kalian itu apa mengeluarkan sperma, kemudian spermanya itu bening, ya, itu berarti ada kelainan pada kelenjar vesika seminalis, ya. Kelainannya seperti apa? Bermacam-macam. Misalnya kalau misalnya tadi ketika pengambilan sampel itu tidak melakukan masa absensia misalnya 3 sampai 5 hari. Ya, misalnya kalian mengeluarkan sampel itu hari Senin, kemudian kalian masturbasi sebelum berangkat lab. Ya, nah itu otomatis tidak akan terbentuk koagulum, ya. Itu berarti ada kelainan, ada masalah pada kelenjar vesika seminalisnya, ya. Kemudian berikutnya adalah likuifikasi memanjang, ya. Jadi ada pasien yang likuifikasinya itu memanjang sampai 60 menit. Nah, ini menunjukkan adanya gangguan fungsi prostat, ya, dalam memproduksi semen, ya. Jadi ketika sudah dikeluarkan, ya, kemudian tidak mencair, ya, dia sampai 60 menit ke atas, ya, sampai 1 jam ke atas baru dia likuifikasi. Nah, itu menunjukkan pasien mengalami gangguan di kelenjar prostat. Volume, ya, volume ini semua nanti kalian ukur semua. Jadi volume ini kalian ukur nanti ketika sudah likuifikasi sempurna. Ini belum likuifikasi sempurna. So, kalau kita lihat pada gambar sebelah kanan ini, ya, ini masih yang di dalam petri ini masih dalam bentuk ejakulat biasa, ya. Jadi masih kental, masih apa namanya tidak rata. Nah, kalau nanti sudah likuifikasi, dia akan cair, ya. Dia akan bisa memenuhi eh, ini, ya, bisa memenuhi tabung petri ini, ya. Itu kalau jadi likuifikasi itu viskositasnya menurun, ya. Jadi lebih cair seperti air, ya. Nah, nanti volumenya kalian ukur setelah likuifikasi sempurna. Oleh karena itu, nanti yang cowok-cowok, ketika kalian nanti mengeluarkan di kamar mandi, itu harus dihitung berapa jam keluarnya, ya, berapa jam keluarnya. Atau nanti kalau perlu, nanti ada temannya yang nunggu di depan kamar mandi, jadi dia ejakulasinya jam berapa. Nanti jam berapa misalnya ejakulasi, misalnya jam ejakulasinya itu jam 9.10. Berarti likuifikasinya itu dihitung dari mulai jam 9.10, ya, seperti itu. Misalnya jam 9.10, kemudian menjadi cairnya itu misalnya jam 9.20, berarti likuifikasinya itu perlu waktu sekitar 10 menit. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi untuk pemeriksaan makroskopis yang pertama, koagulasi, ya, ketika sudah ejakulasi itu dicatat waktunya jam berapa, ya. Kemudian yang B, volume, ya, volume itu kalian nanti akan ukur di gelas ukur, ya. Kalau misalnya volumenya itu terlalu sedikit atau tidak bisa terukur di apa namanya gelas beker gelas yang kecil, maka harus dihitung di gelas ukur, ya. Kategori normal itu sekitar 2 sampai 6 mili, jadi nilai rujukannya itu sekitar 2 sampai 6 mili. Sedangkan untuk apa? Ketika kandungan spermanya itu eh, kurang dari 2 mili, ya, itu namanya adalah hipospermia, ya. Jadi hipospermia itu kurang dari 2 mili. Jadi biasanya kalau misalnya di patologi klinik itu akan digambarkan nilai rujukannya itu adalah ketika
volume ejakulasi itu adalah lebih dari sama dengan 1,5. Jadi kalau misalnya kurang dari 1,5 mili berarti pasien tersebut mempunyai hipospermia atau ejakulat yang kecil atau sedikit. Nah itu berarti jumlah sperma yang sekali ejakulasi sangat sedikit, ya. Kemudian kalau misalnya jumlah ejakulatnya itu dia lebih dari 6 mili berarti pasien itu dia mengalami hiperspermia. Ya, apakah tidak apa-apa? Sebenarnya kalau semen atau volume satu kali ejakulat itu tidak terlalu menentukan apakah orang itu bisa punya anak atau tidak. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana motilitasnya, bagaimana morfologi spermanya. Kemudian warnanya itu putih keruh seperti air kanji, ya, putih keabu-abuan, putih kekuningan. Nah, abnormal itu putih susu, ya. Jadi kalau putih seperti air kanji itu ini ya, putih bening, ya. Jadi ingat warna yang kalian catat di sini ini adalah warna setelah likuifikasi, ya, setelah mencair seperti air, ya. Kalau misalnya warnanya itu putih keruh, ya, atau putih keabuan, putih keuningan yang bening, itu normal likuifikasinya. Tapi kalau misalnya putih susu, putih kemerahan, ya, kemudian beningnya itu bening benar-benar seperti air, itu berarti spermanya dia mengalami abnormal seperti itu, ya. Jadi kalau jernihnya itu benar-benar seperti air, jadi likuifikasinya benar-benar seperti air, itu abnormal, ya. Kalau kemerahan ada red RBC-nya, itu juga abnormal. Kalau putih susu itu dicurigai ada inflamasi. Kalau ada inflamasi berarti ada berarti ada gangguan di ininya, ya. Berarti ada gangguan di saluran reproduksinya. Bisa bakteri, bisa virus, ya, bisa agen parasit, ya, seperti itu. Kemudian baunya khas seperti bunga akasia, ya, oleh karena spermin dari kelenjar prostat. Jadi yang membuat bau itu khas sperma itu adalah spermin. Ya, spermin yang dia ada di kelenjar prostat itu adalah khasnya. Jadi nanti kalian yang cewek-cewek itu juga nanti akan mencium bau sperma teman-teman kalian yang cowok untuk mendeskripsikan bau spermanya seperti itu. Kemudian pH-nya itu adalah sekitar 7,2 sampai 7,8, ya, cenderung ke arah basah, ya. Jadi diukur dengan kertas pH setelah likuifikasinya itu sempurna, ya. Jadi pokoknya pH-nya nilai rujukan, ya, kalau patologi klinik, ya, di patologi klinik nilai rujukan sperma normal, ya, itu adalah pH-nya lebih dari sama dengan 7,2, ya. Kalau pH-nya 7 atau pH-nya kalau pH-nya 7 atau kalau pH-nya itu 6, nah itu berarti gangguan, itu masalah, ya. Kemudian berikutnya adalah viskositas, ya. Viskositas ini bisa diukur dengan cara yang pertama adalah dengan cara batang pengaduk, ya. Jadi sperma yang tadi sudah mengalami likuifikasi, kalian aduk-aduk dengan pengaduk kaca, kemudian pengaduk kaca itu kalian angkat secara perlahan, maka akan terbentuk ini loh, akan terbentuk terbentuk benang cairan. Cara ini, ya, cara mengambilnya. Kalau kalian itu sedang flu, kemudian kalian itu mempunyai lendir di kalian itu mengeluarkan ingus, ya, kemudian ingusnya tuh ada di jari kalian, ya, kemudian kalian tempelkan jari kalian, kemudian kalian tarik, itu akan terbentuk lengket, ya, jadi kelengketan, ya, kelengketan. Nah, itu kelengketan yang terbentuk itu kan
bisa kalian lihat seberapa panjang. Nah, sama dengan untuk menghitung viskositasnya, ya. Kalau viskositas yang terbentuk panjangnya itu adalah sekitar 3 sampai 5 cm, ya. Jadi viskositas ya yang terbentuk itu adalah sekitar 3 sampai dengan 5 cm itu nilai normalnya, ya. Atau bisa menghitung waktu yang dibutuhkan untuk terjadi tetesan di semen. Misalnya kalian angkat, ya, kalian angkat, kemudian waktu netesnya berapa lama. Kalau netesnya itu sampai 1 sampai 2 detik, berarti normal. Tapi kalau misalnya ketika likuifikasinya itu di gelas kaca, di ujung gelas kaca itu tidak netes-netes, itu berarti kan menunjukkan viskositasnya sangat kental. Nah, itu berarti ada masalah di kelenjar prostat. Ya, itu adalah untuk pemeriksaan makroskopis ya. Jadi pemeriksaan makroskopis ada warna ya dengan nilai rujukan putih, putih keabuan, putih seperti kanji ya. Kemudian bau khas ya seperti bunga akasia, likuifikasi ya normalnya 15 sampai 20 menit ya. Kemudian kalau misalnya di nilai rujukan biasanya kalau di atas 60 menit itu sudah berarti ada abnormalitas. Kemudian untuk viskositasnya itu kalian ukur menggunakan gelas pengaduk. Kemudian untuk volumenya itu adalah 2 sampai 6 mili dan pH-nya itu adalah lebih dari sama dengan 7,2 ya, seperti itu. Itu adalah pemeriksaan makroskopik. Jadi kalau besok ada soal bilang apa saja yang diperiksa di pemeriksaan makroskopik sperma beserta nilai rujukannya. Berarti warna putih keabuan, bau apa, likuifikasi berapa lama, viskositas bagaimana, volume bagaimana, dan pH bagaimana. Itu adalah untuk menggambarkan makroskopik sperma. Ya, saya masuk berikutnya adalah pemeriksaan mikroskopis. Ya, pemeriksaan mikroskopis. Jadi pemeriksaan mikroskopis itu dia ada yang pertama ada kepadatan sperma per lapang pandang, tapi nanti bisa kita pakai yang ini motilitas atau pergerakan sperma. Ya, saya lanjutkan kepadatan sperma per lapang pandang. Ya, caranya adalah setetes sperma pada objek gelas ya diameter sekitar 2 sampai 3 cm ya ditetesi, tutup di gelas kemudian dilihat ya. Dilihat pada perbesaran 40 kali kira-kira hasilnya seperti apa. Ya. Besok kalian akan melakukan pemeriksaan makroskopis sperma dan juga mikroskopis. Nah, mikroskopisnya bukan yang A, tetapi yang B. Ya. Nah, pemeriksaan mikroskopisnya, tapi kalian tetap belajar yang A, ya. Jadi ini yang A ini adalah untuk menentukan kepadatan sperma per lapang pandang, ya. Harusnya untuk per lapang. Jadi kepadatan sperma per lapang pandang itu setiap lapang pandang pada perbesaran 40 kali, ya 40 kali, maka harus ditemukan setidaknya ada sperma yang bergerak. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan sperma yang bergerak, berarti yang keluar dari ejakulasinya itu hanya semen saja atau cairan atau spermanya tidak ada atau bisa diperkirakan motilitasnya itu sangat rendah ya. Saya lanjutkan. Baik. Nah, ini yang besok akan kalian lakukan motilitas sperma. Nah, ini ya, tidak boleh lewat dari 60 menit setelah ejakulasi. Jadi motilitas sperma atau pergerakan sperma ini harus sangat cepat. Jadi ketika ini ya
ketika kalau periksa motilitas, setelah spermanya itu likuifikasi, ya setelah sperma itu likuifikasi, kemudian kalian segera hitung pemeriksaan makroskopisnya itu kurang lebih kalian lakukan katakanlah selama 30 menit, ya. Kemudian untuk menghitung motilitasnya kalian tidak boleh lewat dari 60 menit setelah ejakulasi. Jadi harus cepat, ya. Kalau misalnya lewat dari 60 menit, ya, maka motilitasnya itu akan semakin turun. Ya, makanya tidak boleh lewat dari 60 menit setelah ejakulasi. Dilihat pergerakan sperma per lapang pandang. Ya, jadi kalian lihat pergerakan sperma ya setiap lapang pandang. Ya, jadi kalian tidak asal menggeser lapangan pandang. Misalnya kalian mulai dari yang paling atas, oh ini sumbu X berapa, Y berapa, kemudian kalian geser ke kiri atau ke kanan, seperti itu. Kemudian sperma yang bergerak baik itu akan gerakannya itu maju dan lurus. Ya, sperma yang bergerak baik itu gerakannya maju dan lurus. Sperma yang bergerak kurang baik gerakannya akan zigzag, hanya akan ada gerakan ekor dan gerakan berputar di tempat. Jadi gerakan sperma nanti kalian akan mengamati bagaimana sperma bergerak, ya. Kalian bisa lihat atau kemudian bisa misalnya bisa di foto atau di video. Itu nanti kalian lihat seberapa baik pergerakan sperma kalian itu bergerak. Jadi gerakannya itu maju dan lurus, harus maju dan lurus, ya. Karena nanti kita akan jumpai ya di dalam mikroskop itu ada sperma yang memang kurang baik, ya. Ada gerakannya zigzag, kemudian hanya ekornya bergerak tapi nggak jalan, ya. Kemudian ada yang gerakan spermanya itu dia muter-muter di tempat itu, ya. Ada banyak seperti itu, ya. Apakah itu ketika ditemukan sperma yang zigzag atau gerakan ekor yang spermanya jalan di tempat atau sperma itu berputar di tempat itu adalah normal? Jadi jawabannya adalah normal ketika sperma yang zigzag atau sperma yang jalan di tempat atau sperma yang berputar di tempat itu masih dalam batasan-batasan tertentu, itu masih normal, ya, seperti itu. Nah, yang mempengaruhi apa spermanya zigzag atau hanya gerakan ekor atau gerakan berputar di tempat itu adalah yang pertama faktor genetik, yang kedua adalah kebiasaan hidup, ya, misalnya konsumsi alkohol, ya, merokok. Nah, ini dapat menyebabkan penurunan motilitas sperma. Nanti besok kita akan lihat. Kemudian yang terakhir adalah sperma yang tidak bergerak sama sekali. Jadi spermanya itu benar-benar tidak bergerak. Nah, itu berarti ada sperma-sperma yang tidak bergerak. Ya, berarti spermanya itu tidak bersifat motilitasnya nol atau dia tidak bergerak sama sekali. Kemudian penilaiannya itu adalah di dalam persen. Jadi kalian akan menghitung nanti kalian persentase. Ya, persentasenya seperti apa? Persentasenya adalah sperma yang bergerak baik, ya, itu kalian bandingkan dengan sperma yang kurang baik dan tidak bergerak, ya. Jadi kalian hitung yang tidak bergerak, kalian hitung yang kurang baik, kalian hitung semua yang bergerak baik, ya, sampai dengan angka 100, kemudian kalian persentase. Yang bergerak baik berapa persen, ya. Nah, untuk nilai rujukannya sendiri, ya, untuk sperma yang bergerak baik, ya, yang normal itu adalah lebih dari sama dengan 32%. Ya, jadi lebih dari sama dengan 32% kalau kita periksa di laboratorium klinis, ya. Jadi kalau misalnya spermanya itu misalnya 40% yang normal, berarti masih dalam batasan normal, ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan dulu.
penilaian dalam persen ya. Pergerakan spermatozoa itu baiknya diperiksa setelah 20 menit ya, karena dalam waktu 20 menit sperma tidak kental sehingga spermatozoa itu mudah bergerak, akan tetapi jangan lebih dari 60 menit setelah ejakulasi, sebab dengan bertambahnya waktu sperma itu akan memburuk pergerakannya ya. Jadi setelah likuifikasi ya, kalian mengamati mikroskopis itu adalah setelah likuifikasi atau setelah 20 menit, tetapi sebelum 60 menit ya. Jadi nanti setelah likuifikasi kalian ukur dulu volumenya. Yang pertama ukur volume. Setelah ukur volume baru kalian boleh pH kah, bau kah, dan sebagainya. Nah nanti 2-3 tetes tetesi di gelas benda, tutup di gelas, kalian amati atau hitung motilitasnya seperti itu. Ya, jadi spermatozoa ya untuk mengapa kok tidak boleh 60 menit? Yang pertama alasannya adalah akan memburuk pergerakannya, kemudian pH dan bau berubah, spermatozoa yang bergerak baik adalah gerak ke depan dan arahnya lurus ya, gerak kurang baik adalah zigzag dan berputar-putar. Jangan sekali-kali menyebut spermatozoa itu mati, betul adalah spermatozoa tidak bergerak ya. Jadi kalau kalian menemukan yang tidak bergerak, itu spermanya itu belum tentu mati ya. Sperma itu tidak mati atau belum tentu mati. Jadi jangan kemudian ketika kalian menemukan sperma yang tidak bergerak sama sekali, spermanya mati. Tidak, spermanya itu tidak mati. Ingat bahwa sel itu dia ketika dia tidak bergerak flagellnya ya, akan tetapi materi genetiknya itu dia masih tetap hidup ya. Materi genetik DNA atau RNA yang ada di dalam kepala sperma itu masih tetap hidup. Enzim akrosomnya juga masih tetap hidup ya. Walaupun flagellnya itu tidak bergerak. Ya ketika flagellnya tidak bergerak maka energi yang dibuat di mitokondria pada leher sperma itu tidak cukup untuk menggerakkan flagel. Tetapi tidak boleh dikatakan sperma tersebut itu mati, seperti itu. Pemeriksaan dilakukan pada suhu kamar ya, ini optimalnya memang pada suhu dingin ya. Nanti kita akan nyalakan AC. Kemudian bagaimana cara menghitung motilitasnya? Yang pertama itu adalah kalian hitung yang tidak bergerak dulu. Ya, dalam satu lapangan pandang kalian hitung yang tidak bergerak dulu. Ya, oh yang tidak bergerak sekian, tulis. Ya ada misalnya, oh kalian hitung pakai counter, wah yang tidak bergerak ada 5, kalian tulis 5. Kemudian berikutnya, ya kalian hitung yang bergeraknya itu kurang baik. Ya, misalnya yang bergeraknya kurang baik ada 10 ya. Kemudian sudah ya. Kemudian terakhir baru kalian hitung yang bergeraknya itu baik. Ya. Berapa sih yang bergeraknya baik? Misalnya yang bergerak baik ada 5. Itu ya seperti itu caranya. Ya. Kemudian ini ya, kalian usahakan persentase pergerakan itu ditulis dalam angka yang bulat ya, yaitu dalam kelipatan 5. Jadi misalnya katakanlah kalian hitung misalnya 100 sperma ya, atau katakanlah kalian hitung 200 sperma ya, seperti itu. Kalau sperma itu tidak bergeraknya adalah lebih dari 50% ya, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui viabilitas sperma ya, atau bisa dibilang banyaknya sperma yang hidup, sebab spermatozoa yang tidak bergerak itu kemungkinan juga masih hidup. Jadi katakanlah dalam satu lapangan pandang ya, kalian ketemu 20 sperma ya, yang bergerak lurus itu 4, yang bergerak kurang baik itu juga 4, kemudian yang tidak bergerak ada 12. Nah itu, jadi kalau spermanya tidak bergerak itu lebih dari 50%, nah itu kemudian perlu dilakukan
ya pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui banyak tidaknya sperma yang hidup, ya seperti itu. Nah, hidup tidaknya sperma itu juga diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah dengan misalnya cara pengambilan spesimen. Kalau kalian ketika mengambil spesimen, ya ketika kalian colek itu kalian menggunakan sabun, otomatis spermanya akan mati semua, ya. Makanya tidak disarankan menggunakan sabun, ya. Jadi cukup kalian keluarkan tangan kosong, ya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya menurunnya motilitas sperma. Yang pertama adalah dilakukan pemeriksaan terlalu lama, misalnya lebih dari 60 menit. Nah, itu bisa turun motilitasnya. Kemudian kedua adalah ditaruh di botol plastik atau kalau tempat penampungan biasanya kan ada yang tempat penampungan plastik itu biasanya untuk menampung urin. Nah, misalnya spermanya taruh di tempat urin, nah itu jelas langsung rusak spermanya. Otomatis motilitasnya akan turun. Makanya besok ketika kalian itu mengambil sampel sperma itu kami akan siapkan gelas kaca seperti itu. Nah, ini caranya ya. Teteskan 1 sampai 2 tetes, tutup gelas penutup, kemudian kalian amati pada perbesaran 40. Itu adalah untuk menghitung jumlah sperma itu harus pada perbesaran 40, ya. Lapangan pandang diperiksa secara sistematik dan motilitas sperma yang dijumpai dicatat. Kalian hitung total 100 sperma. Ya, kalian hitung total 100 sperma secara berurutan. Kurang lebih sekitar 4 sampai 6 lapang pandang. Ya. Tidak usah ngitung sampai lebih dari 6. Ya. Cukup kalau misalnya dalam 4 pandang itu sudah ketemu 100 ya udah. Ya, seperti itu. Kemudian ini adalah untuk mengetahui viabilitas sperma, ya. Jadi tadi ya, kalau misalnya kalian temukan ada teman kalian yang ini yang tidak bergerak kok lebih dari 50% yang tidak bergerak nih misalnya. Nah, kemudian kalian lakukan tes viabilitas sperma untuk mengetahui sperma hidup yang dan yang mati, ya. Wah, tahu-tahu nanti spermanya banyak yang mati. Oh, kemudian kita tanya cara ngambil spesimennya gimana, ya seperti itu. Jadi untuk mengetahui viabilitas sperma itu adalah dengan cara cairan semen tadi diteteskan di objek gas tambah eosin, kemudian diaduk sampai homogen, kemudian diamati, ya. Jadi kalau spermanya hidup, maka inti sel yang ada di dalam sperma itu akan memberikan warna eosin, ya. Jadi eosin akan bereaksi dengan kepala sperma. Itu adalah ketika spermanya hidup. Ya, kalau spermanya mati berarti tidak memberikan reaksi warna seperti itu. Kemudian penghitungan jumlah sperma, praktikum yang ketiga. Ya, tadi ada makroskopis, kemudian mikroskopis yang pertama yaitu motilitas, kemudian yang kedua adalah mikroskopis yang kedua itu adalah perhitungan jumlah sperma. Jadi kalian akan menghitung berapa juta sperma yang ada, ya. Jadi untuk nilai normalnya itu adalah sekitar 20 sampai 60 juta 20 sampai 60 juta per mililiter, ya. Nah, kalau biasanya di patologi klinik itu nilai rujukannya adalah sekitar lebih dari sama dengan 15 juta spermatozoa per mililiter, ya seperti itu. Ini menggunakan hemositometer, ya. Nanti kan kalian di biosel belajar hemositometer, kemudian nanti di PK juga belajar hemositometer. Jadi caranya adalah menghisap sperma sampai dengan angka setengah, ya. Jadi bukan hisap dengan mulut, tapi nanti kalian akan hisap dengan spet,
ya. Jadi kalian hisap menggunakan hemositometer yang terhubung dengan SPED, kalian hisap sampai angka setengah, ya. Kemudian kalian tahan SPED-nya, kalian ganti dengan Aquades sampai dengan angka 11, kemudian dikocok, ya. Kemudian dikocok. Setelah itu kalian buang 3 sampai 4 tetes pertama dulu, baru kemudian diteteskan pada bilik hitung, ya. Kalian lihat pada mikroskop perbesaran 40, hitung pada satu bilik besar kurang lebih lebarnya sekitar 1 mm kubik, ya. Jadi nanti silakan anggota kelompok bagi tugas. Misalnya satu orang menghitung motilitas, ya, satu orang lagi itu menghitung perhitungan jumlah sperma. Karena nanti kita akan sediakan 2 mikroskop. Mikroskop pertama untuk menghitung motilitas, ya, mikroskop kedua untuk menghitung jumlah sperma. Nah, ketika kalian itu menghitung jumlah sperma, nanti sudah disediakan preparat atau sudah disediakan bilik hitung, dan bilik hitung itu kalian harus ketemu dulu kotak-kotaknya. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Tri dan Mas Ahmad, ya. Nanti akan ketika kalian susah menemukan bilik hitung yang kotak-kotak itu, kalian sudah berusaha maksimal, nanti bisa minta tolong Mas Tri sama Mas Ahmad untuk menemukan bilik hitungnya, ya. Akan tetapi kalau menghisap spermanya, kalian masing-masing kelompok itu bertanggung jawab untuk menghisap spermanya masing-masing. Kemudian kalian hitung pada satu bilik besar itu jumlahnya berapa, kemudian jumlahnya dikalikan 200.000, ya. Nanti hasilnya berapa? Ya, normalnya adalah 20 sampai 60 juta, tapi biasanya kalau di dalam nilai rujukan laboratorium itu sekitar lebih dari sama dengan 15 juta spermatozoa per mili. Baik, itu adalah praktikum yang ketiga, ya. Yang pertama makroskopi sperma, yang kedua motilitas sperma, yang ketiga adalah jumlah sperma, dan yang keempat adalah morfologi sperma. Nah, kalau morfologi sperma ini kalian buat selama 2 jam setelah setelah 1 jam setelah ejakulat, tidak apa-apa, ya, kan morfologi sperma. Jadi praktikum morfologi sperma ini kalian buat preparat, ya, apusan seperti preparat apusan darah, ya. Kalian sepertinya kalian belum pernah membuat preparat apusan darah. Nanti preparat apusan darah baru nanti akan praktikum sama saya di blok 3.3 di Departemen Parasitologi. Oleh karena itu nanti kalian buat, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara membuat apusan, ya, pada preparat. Kemudian setelah dibuat preparat apusan sperma, kalian keringkan, ya, kemudian kalian fiksasi, ya, kalian fiksasi dengan metanol selama kurang lebih 5 menit, kemudian dibilas air mengalir, ya, bilasnya hati-hati supaya tidak terkelupas. Kemudian dicat gimsa selama sekitar 20 sampai 30 menit, kemudian dibilas dan dikeringkan. Nah, pengeringannya di metode morfologi sperma ini lama. Makanya, ya, nanti pada anggota kelompok itu membagi tugas, ya. Misalnya makroskopis sperma secara bersama-sama, ya. Kemudian setelah itu dibagi, siapa morfologi sperma, siapa motilitas sperma, dan siapa yang misalnya dia jumlah sperma, ya. Nah, karena untuk membuat preparat morfologi sperma ini butuh waktu yang cukup lama, ya. Bisa satu preparat itu adalah sekitar 45 menit, ya. Kemudian saran saya adalah kalian membuat bukan hanya satu preparat, tapi minimal 2. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya satunya nggak jadi, kemudian kalian cek satunya lagi, ya, seperti itu. Kemudian untuk untuk nilai rujukannya, morfologi sperma yang normal itu adalah sekitar 40%, ya. Kalian hitung ketika kalian selesai mendapatkan preparat morfologi sperma, kemudian kalian lihat di mikroskop pada perbesaran 100 kali, ya. Ingat, 100 kali menggunakan minyak emersi, ya.
Kemudian kalian hitung persentase yang normal dan tidak normal, ya. Yang normal itu nilai rujukannya adalah lebih dari sama dengan 40%. Itu adalah untuk morfologi sperma, ya. Kalau misalnya apa namanya? Oh, ini apa namanya? Ini salah nih kayaknya ini. Normalnya adalah sekitar lebih dari 4%. Ya, lebih dari 4%. Lebih dari sama dengan 4%. Itulah untuk nilai normal dari apa namanya? Nilai normal dari morfologi sperma. Dalam artian spermanya itu harus kepalanya normal, ekornya normal. Tidak boleh misalnya ada ekornya yang 2 atau kepalanya 2 atau kepalanya besar sehingga spermanya itu tidak bisa bergerak, ya. Jadi sperma yang normal ya itu adalah dia lebih dari sama dengan 4%. Sedangkan untuk nilai sperma yang abnormal sendiri ya itu adalah kurang dari 96%. Ya, kurang dari 96%. Kalau misalnya spermanya itu abnormalnya itu misalnya 98% atau katakanlah sperma yang normal itu hanya 2% atau sperma yang normal itu hanya 3%, maka pasien tersebut itu tidak bisa mempunyai anak secara normal, otomatis harus dengan melalui inseminasi buatan. Padahal kalau inseminasi buatan itu seumur hidup orang tuh bisa maksimal lakukan hanya 3 kali. Kalau 1 kali gagal dia masih punya 2 kesempatan. Kalau bagi orang-orang yang tua, ya inseminasi buatan hanya boleh dilakukan 2 kali. Ya, kalau misalnya ternyata nilai yang normal itu 1% atau bahkan kurang dari 1%, maka mau tidak mau harus bayi tabung. Ya harus apa namanya ada aspirasi dari kita dokter akan melakukan aspirasi sperma dari skrotum seperti itu. Jadinya kalau misalnya kalian nanti sebagai dokter kemudian menilai subur tidaknya itu pasti akan yang ditanya adalah berapa motilitas, berapa viabilitas, dan berapa jumlah morfologi yang normal, ya, dan juga apa namanya itu yang penting ya. Jadi motilitas dan morfologi itu yang paling penting itu, ya. Kalau motilitasnya itu apa namanya motilitasnya itu katakanlah kurang, ya, kalian harus cek morfologinya. Kalau motilitasnya itu katakanlah kurang dari 40% atau kurang dari 20%, pasiennya masih bisa punya anak secara normal. Tetapi kalau misalnya morfologinya itu kurang dari 4%, nah itu yang harus ini ya, dia harus melakukan inseminasi buatan atau bayi tabung, tidak bisa secara normal. Makanya ketika ada orang kalau misalnya tanya, kalau misalnya ini suami saya motilitasnya kurang dari 10%, dok, kurang dari 10%, tetap masih bisa atau 6% katakanlah 6% itu masih bisa punya anak secara normal. Tapi kalau misalnya morfologi spermanya itu yang normal kurang dari 4%, nah itu sudah apa namanya harus insem kalau enggak bayi tabung. Nah ini saya akan lihatkan bagaimana sperma itu dikatakan morfologinya normal dan juga abnormal. Ya, ini ibarat apa namanya di dalam satu lapang pandang, ya, lapang pandang itu adalah sperma yang sehat, ya. Nah ini sperma yang sehat. Jadi sperma yang sehat kalau kita melihat penampakan morfologi sperma itu dia punya kepala dan ekor, ya, kepala dan ekor. Yang tinggal kepalanya tok itu sedikit, ya. Tapi kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, ini adalah gambar di mana yang kepala ekor cuma sedikit, yang banyak adalah tinggal kepalanya aja atau kepalanya putus. Nah ini adalah sebelah kanan adalah contoh morfologi yang jelek, ya. Tetapi morfologi yang jelek ini pun itu juga harus dihitung berapa persentasenya.
ya, seperti itu. Nah, inilah normal sperma, di mana normal sperma dia mempunyai kepala dan juga ekor, ya. Kalau abnormal itu yang pertama bisa kita lihat di sini kepalanya kecil, ya, kepalanya sangat kecil, ya. Kalau kepalanya kecil, dia tidak bisa nembus zona pelosida karena akrosomnya juga pasti akan sedikit, ya. Yang kedua itu adalah ketika kepalanya dua. Kalau kepalanya dua, nah nanti itu biasanya sperma itu akan bergerak itu zigzag atau bergerak di tempat atau juga bergerak memutar kalau kepalanya dua, ya. Kemudian kepala satu, ekornya dua. Nah ini juga akan mengalami gangguan pergerakan, ya. Kemudian sperma yang kepalanya terlalu panjang, ya. Jadi kepalanya kecil panjang. Nah itu ini juga dia abnormal. Kemudian kepalanya tidak berbentuk, ya biasanya kepalanya bulat tapi ini tidak berbentuk, itu adalah contoh sperma yang normal, yang abnormal. Kemudian kita lihat kalau di gambaran morfologi itu seperti apa, ya. Kita lihat pada bagian yang sebelah kiri, ya. Nah, sebelah kiri itu kan ada sperma-sperma atau yang masih dalam bentuk spermatid, ya, masih dalam bentuk spermatid, ya. Bentuk spermatid itu adalah bentuk yang belum berdiferensiasi menjadi bentuk spermatozoa. Jadi berbentuknya hanya kepala-kepala, itu adalah bentuknya spermatid, ya, seperti itu. Itu adalah contoh sperma yang abnormal yang pertama, ya. Jadi dalam bentuk spermatid, belum berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Kemudian berikutnya yang gambar yang sebelah kanan, ya, yang apa namanya, globozoospermia, ya. Nah, ini jarang sekali, ya, memang jarang sekali. Tetapi biasanya orang yang mengalami globozoospermia pada gambar yang sebelah tengah ini, yang saya tunjuk ini, ya, ini kaitannya adalah dengan genetik, ya. Ini penyakit genetik yang hubungannya adalah disfungsi sperma Y, sperma dari si ayah, ya. Jadi apa sih globozoospermia? Jadi globozoospermia ini dia tidak mempunyai akrosom, ya. Jadi kepalanya itu dia tidak punya akrosom, ya. Dia tidak punya akrosom. Nah itu adalah globozoospermia. Dia ini, ya, apa namanya, tidak punya akrosom. Kemudian berikutnya ini sama, kemudian ini, ya berikutnya ini ada dia kepalanya itu dia dua, ya. Nah ini kemudian yang bawah adalah dia kepalanya besar atau macrohead, ya. Dia macrohead. Jadi macrohead itu kepalanya besar sehingga memungkinkan sperma ini tidak bisa bergerak atau pergerakannya akan terganggu karena kepalanya besar, ya. Kemudian kepalanya dua, ya, multi head, ya. Kemudian ada yang kepalanya tiga, ya, triple head, ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan itu adalah akrosom rected. Jadi apa namanya, akrosomnya itu dia bereaksi, ya. Yang harusnya akrosom itu dia masih tertutup dalam kepala, tapi akrosomnya ini di sini dia bereaksi. Tandanya apa? Tandanya kalau akrosomnya bereaksi, warna ungu yang ada di jimsa ini akan berada di sekitar kepala, ya. Harusnya kan warna sperma dia kita lihat di bawah sini, ya. Jadi warna tidak ada warna ungu, ya. Nah, yang warna ungu di sini, ya, ini adalah inti selnya, ya. Ungu ini adalah inti selnya, adalah nukleusnya, ya, seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk abnormal, nanti bisa kalian baca sendiri, ya.
Kemudian ada pun ini sering muncul di soal post-test dan soal ujian, ya. Nah, ini muncul di soal ujian dan soal UKMPBD ya. Jadi ada gradasi terkait motilitas sperma, ini aturannya adalah menurut WHO, ada grade-grade-nya. Grade 4 yaitu A, grade 3B, grade 2 itu C, grade 1 D. Ya, grade 4A itu adalah sperma dengan motilitasnya itu progresifnya tinggi, ya, yaitu sperma-sperma yang dia kuat dan berenangnya cepat pada garis yang linier atau garis lurus, ya. Itu sperma-sperma yang grade 4, ya. Dia sperma yang kuat, sperma yang normal di mana dia berenang cepat ya pada garis yang lurus, ya. Kemudian grade 3 ya atau B ya, itu sperma dengan apa namanya pergerakannya itu non linier. Non linier itu dia bisa berputar ya. Kemudian itu dia bisa zigzag ya. Ya, dia bergerak, tetap bergerak yang grade 3 itu ya, tetapi dia zigzag, tetapi dia memutar gerakannya. Itu adalah grade 3. Grade 2 yang C itu adalah dia pergerakannya non progresif ya, dia tidak bisa pindah ya, dia tidak bisa pindah, tetapi apa namanya flagellnya gerak ya. Jadi yang grade 2 ini spermanya itu flagellnya itu bergerak, tetapi dia akan istirahat di tempat, dia akan diam di tempat ya. Yang grade 2. Kemudian yang grade 1 itu adalah sperma yang imotil atau dia tidak bisa pindah, dia diam, tidak ada pergerakan sama sekali. Itu adalah apa namanya yang grade 1, yaitu menurut WHO ini biasanya kuat di soal ujian. Kemudian nomenklatur berikutnya yang perlu kalian ketahui, nah ini biasanya adalah untuk menyimpulkan, ya. Jadi nanti di akhir laporan kalian harus menyimpulkan, sama dengan misalnya di kalau apa namanya pemeriksaan laboratorium itu ada kesimpulan, ya. Kesimpulannya misalnya, oh pasien dia normozoospermia, ya. Normo itu dari normospermik, ya. Normospermik, jadi normospermik itu normal, ya, kualitas semennya normal, viskositasnya normal, kemudian volumenya normal, ya. Kemudian nanti disambung dengan yang bawah di sini, ya. Misalnya di sini apa namanya spermatozoanya konsentrasinya rendah, maka namanya adalah oligozoosperma, ya. Normal semen quality, normospermik, tidak ada ejakulasi yang terbentuk, itu kesimpulannya adalah aspermia. Kemudian volumenya itu rendah, ya, kalau volumenya rendah itu hipospermia. Kemudian kalau volumenya itu tinggi, itu hiperspermia. Kalau tidak ada spermatozoa, jadi cuma semen doang, itu adalah azoospermia. Jadi apakah ada yang ini ya aspermia? Ada. Jadi ketika orang itu dia orgasme, ya laki-laki orgasme, tidak mengeluarkan ejakulasi sama sekali, itu orangnya disebut aspermia. Kemudian berikutnya adalah ketika konsentrasi spermatozoanya itu rendah, oligozoospermia, ya. Kalau spermatozoa motilitasnya itu rendah, ya, itu adalah astenozoospermia, ya, motilitas spermanya itu rendah, astenozoospermia. Kalau apa namanya morfologinya yang normal itu rendah, ya, misalnya yang kepalanya itu sesuai dengan badannya itu rendah, maka sebutnya adalah teratozoospermia, ya. Kemudian kalau konsentrasinya sperma itu sangat tinggi, ya, misalnya konsentrasi sperma itu sangat tinggi, itu misalnya batasannya misalnya hanya sampai 60 juta sekali ejakulasi, misalnya katakan orang itu bisa mencapai 100 juta, ya, 100 juta sekali ejakulasi. Jadi satu kali ejakulasi 6 mili itu volume atau jumlah spermanya adalah 100 juta, itu adalah
namanya adalah polizoospermia. Ya, apakah ada? Ada. Ya, dulu di praktikum kelas kalian yang sebelumnya yang dia polizoospermia yang high sperm concentration-nya yang sangat tinggi ada. Ya. Kemudian white blood cell in semen, ya, piospermia. Ketika ada red blood cell di semen itu ada hematospermia. Nah, ketika ada piospermia itu atau ada white blood cell di semen itu berarti ada gangguan, ya, ada parasit di situ. Kemudian ketika tidak ada atau ditemukan sperma yang mati atau viabilitasnya itu nol, ya, itu namanya adalah nekrozoospermia. Ya, jadi spermanya mati semua. Ya, jadi spermanya tidak bergerak sama sekali. Itu adalah nekrozoospermia. Itu seperti itu. Nah, sehingga kalian nanti di akhir praktikum itu harus membuat ini ya, kesimpulan. Misalnya, oh ada ejakulatnya, oh misalnya tidak ada, berarti aspermia. Ya. Kemudian di dalam ejakulat tidak ditemukan adanya spermatozoan, oh azoospermia. Ya. Jumlah ejakulat itu sekitar 2 sampai 6 mili. Oh berarti normospermia. Begitu pula dan seterusnya. Ya, itu kalian harus simpulkan nanti di lembar kerja, ya. Baik, itu saja ya pengantar dari saya. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya buka contoh lembar kerja yang besok akan kalian kerjakan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Mas Li, bisa di-share lembar kerjanya, Mas Li? Mas Tri, Lagi nggak pakai laptop ya Pak, lagi di luar ya. oh iya. Mas Ahmad, Sudah tak kirim Pak Ferdi tadi. ya tunggu sebentar. Nah, ya ini yang kalian kerjakan besok ya. Jadi nama pasien, ya, volume berapa, pH berapa, warna apa, bau apa, viskositas apa, model sperma seperti apa. Kemudian yang dua, jumlah sperma, ya. Ini makroskopis, ya.
kemudian mikroskopis, motilitas jumlah sperma, penghitungan jumlah sperma itu kalian masukkan, kesimpulan jumlah sperma, jadi kesimpulannya berarti apa, misalnya banyak atau sedikit, kemudian kesimpulannya apa, kemudian morfologi sperma ini kalian hitung sampai lapang pandang ke berapa, misalnya sampai ke lapang pandang ke 9 sampai ketemu 100. Kemudian kesimpulan pemeriksaannya itu adalah total kesimpulan yang bisa kalian simpulkan dari makroskopis sampai dengan morfologi itu apa. Ya, seperti itu. Baik, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk praktikum hari Senin. Ada tambahan Mas Tri dan Mas Sol untuk yang perlu dibawa apa saja atau yang perlu dipersiapkan? Untuk yang menjadi probandus datangnya lebih awal ya, Dik. Itu aja, Pak. Ya, Nama baik. anggota kelompoknya sudah dapat belum toh? Udah toh? Nanti saya ganti-ganti dulu Mas Tri. Oke. Ya, Nanti yang jadi probandus itu datang lebih awal. Nanti untuk anggota kelompoknya saya masih edit lagi. Nanti saya akan umumkan nanti di hari Minggu. Ya, jadi nanti saya akan umumkan di hari Minggu untuk nama-nama kelompoknya. Itu ya. Baik, ada pertanyaan? Pak Fer izin menambahkan, Oh, silakan Mas Ahmad. jangan lupa untuk setiap kelompok bawa penggaris 30 sentian itu nanti kan untuk mengukur benang sperma tadi toh. Terus yang kedua jangan lupa bawa tisu yang banyak. Terus yang ketiga masing-masing anak jangan lupa bawa handscoon. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Ya, jangan lupa bawa ini apa namanya tisu. Ya, jangan lupa bawa tisu yang banyak. Kemudian bawa handphone ya. Kemudian bawa ini apa namanya? Kemudian bawa antiseptik ya, karena kita berkaitan dengan sperma. Kemudian buku laporannya ada di lab ya Mas Ria. Iya, Pak, di lab bawah. Nanti Ya. bisa diambil dulu sebelum praktikum. Ya, jadi nanti bisa diambil dulu nanti sebelum praktikum. Itu. Ya, nanti saya akan segera umumkan untuk pembagian kelompoknya. Seperti itu. Baik, ada tambahan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri pengantar pada siang hari ini. Saya tutup. Selamat siang. Terima kasih.